Allah surah ke-7 ayat 152. Innal ladzina ittakhadhul ijla Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 152. Innal ladzina ittakhadhul ijla lasayanaluhum. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 152. Innal ladzina ittakhadhul ijla lasayanaluhum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitul Rahim beserta jajarannya yang hadir di malam hari ini. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 06, RT 01 dan RT 02, RT 03 yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang hadir di malam hari ini, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Dan kemudian yang teristimewa kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Afrizal, yang mana kabarnya saat ini masih sedang dalam perjalanan. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam yang ke-18, yang mana pada malam hari ini kita mengadakan acara peringatan Nuzul Quran. Walaupun hari sedikit hujan, namun tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dibalasi melipat ganda dan menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, adapun susunan kegiatan atau acara kita pada hari peringatan Nuzul Quran di malam hari ini, yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung, yang kedua kata sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Baitul Rahim, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil kita, Bapak Asril Hasan SH. Pada Bapak Asril Hasan SH, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kita hormati Bapak RW, Ketua dan Wakili, Bapak RT, CRW 06. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu Ulukandul, sidang jemaah tarwih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Tadi disampaikan oleh pembicara, saya mewakili pengurus atas izin kedua menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan kita. Yang pertama, dengan kegiatan di masjid kita, alhamdulillah seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya,
pelaksanaan kegiatan Ramadan alhamdulillah berlangsung dengan baik. Kemudian agenda-agenda yang ada di dalamnya termasuk malam ini kita akan menyalurkan bantuan untuk anak-anak kita yatim. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, sidang jemaah tarawih, jamaah Baitur Rahim, warga Pilaku Indah 4, Pagang dan sekitarnya yang telah kita laksanakan kegiatan penghimpunan mengumpulkan dana dan anak yatim kita, baik melalui celengan besi dari belakang ketua itu maupun celengan yang kita laksanakan setiap malam, yang kita laksanakan setiap Jumat. Itu kita kumpulkan semuanya dalam periode waktu yang kita terakhir kita menyerahkan kemarin, yaitu semester naik kelas, semester genap. Nah, selama itu sudah terkumpul dana anak yatim kita lebih kurang 30 juta. Nah, untuk penyalurannya yang selama ini kita bagi per 2 semester. Untuk semester 1 kita sejalankan dengan semester anak mahasiswanya, anak-anak sekitar di tingkat sekolah. Kita salurkan bantuan anak yatim kita yang kita harapkan bermanfaat untuk mereka dalam rangka mendukung. Assalamualaikum Ustaz. Mengisi acara sebelum bisa dulu. Kita lanjutkan atas izin ke Pak Ustaz kita, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Jadi yang selama ini kita laksanakan per semester. Apa gunanya? Supaya bisa membantu mereka, anak-anak yatim kita itu menyelesaikan masalah sekolahnya dengan memberi kelengkapan sekolah, seragam sekolah, ataupun ada uang yang bisa dibayarkan melalui dana yang kita salurkan tadi. Itu. Kemudian juga berikut dengan semester 2 mereka akan memasuki ujian kenaikan kelas, kenaikan tingkat. Harapan kita sama. Nah, untuk tahun ini kebetulan semesternya masih jauh. Dengan momentum sekarang di bulan Ramadan akan menghadapi Lebaran, ini pula lah yang mendorong kita, membuat kita menyalurkannya hari ini, malam ini, supaya bisa anak kita yang punya orang tua, ayah ibunya ada, bergembira karena bisa membeli pakaian Lebaran. Anak yatim awak jom serupai tulo daknya. Kok ingin membeli baju rayo, tabani baju rayo. Koknya yang bekon untuk mempergunakan keperluan sekolah, karena selesai ini juga orang sekolah bisa loh, karena dana yang kita akan salurkan ini insya Allah lumayan jumlahnya dengan tingkatnya ya. Untuk anak-anak kita di perguruan tinggi yang sedang kuliah, kita berikan nominalnya 2 juta per orang. Nah, anak-anak kita yang sedang kuliah sekarang ada yang kita berikan nominalnya 2 juta rupiah. Kemudian yang di SLTA kita berikan 1 juta 800. Nah, walaupun di SMA kah, di SMK kah, pokoknya setingkat SLTA kita berikan 1 juta 800. Di bawahnya SLTP kita berikan 1 juta 600. SD kita berikan 1 juta 400. Nah, ada pula non pendidikan. Non pendidikan go artinya anak yatim awak kalau begitu gua kalau begitu timbang mana tak masuk kategori ini. Umur lah dewasa. Tapi karena dia bersayap lemah, itu baso itu ya Pak Lurah, yang baso Lurah, ya Pak Ustaz, bersayap lemah, tidak sama ya kalaupun orang lain yang bisa berusaha bekerja. Mereka bukan bekerja lain, tapi nak kayu karajuan
Yo kapasitas di kemampuannya tak terbatas. Kita berikan mereka 1 juta rupiah. Itulah. Jadi dari kelompok itu banyak Bu ya, barang kita salurkan malam ini 23 lebih kurang 23 juta ya. Nanti sesudah ini kalau memungkinkan selama bulan puasa mengumpul anak yatim. Mudah-mudahan kita kumpulkan anak yatim ini bisa. Itu saya katakan tadi kalau SPROD sebelumnya 2 semester nih. Kalau bisa di semester ke-1 ini karena ada bulan apa nanti? Juni. Lain tak kumpul loh, Ramadan lain tak kumpul loh. Insyaallah itu salurkan ini. Jadi bisa 3 kali penyaluran anak yatim kita dalam tahun ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Untuk anak-anak kami, anak yatim yang tidak kami tampakkan tadi, manfaatkanlah dana yang kita salurkan ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus sampai rinci pengurus matur di gunung. Pokoknya bisa membantu kalian menyelesaikan pendidikan, bisa menghadapi lebaran. Ya betul. Jadi kebahagiaan kalian adalah bahagia kami. Bahagia kalian menghadapi lebaran, bahagia pula kami kaum muslimin dan kaum muslimat yang akan menyalurkan ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian bagi pengasuh anak yatim, ada yang tinggal di ibunya, ada yang tinggal di nenek dan segala macam. Ada harapan dari kita, baunya kami saji untuk setiap waktu. Kalau bisa berjamaah, bau. Gunanya tidak ada lain itu supaya dapat kita pantau di awal. Pantau awak, lainnya sehat, lain tidak ada masalah. Itu anak kita. Yang kita aktifkan lain, anak awak saya dari bawah saji. Ya salah awak, karena 2 anak saji. Anak kita, anak yatim ini kita bawa ke masjid. Minimal hari Pak Ketua 1 Mubarak. Nyoba peran serta. Kalau bisa kita bagi ruangnya untuk tampil, untuk mengekspos dirinya, bisa tampil membawa acara, mengisi-isi acara. Yang kita harapkan nanti anak-anak kita ini, anak yatim kita ini kita bina untuk terampil. Itu tidak lain yang diharapkan oleh Ibu. Baik Bapak dan Ibu, itu berapa karena kita sudah datang. Jadi untuk yang demikian anak-anak kami sekali lagi kami sampaikan, terimalah, manfaatkanlah bantuan ini nanti dibantu oleh pengasuh, apakah itu orang tua yang ada, Ibu silakan bagaimana bisa mempergunakan dana ini bagi mereka. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, itu diantaranya yang perlu kami sampaikan. Kemudian melalui perhad panggil silakan kita salurkan anak-anak kita yang hadir malam ini. Ya Pak Ketua. Ya, silakan. Ibu namanya banyak nomor daftar nama. Dari kami terlebih terkurang dalam penyampaian. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan santunan anak yatim, yang mana pada kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Abdul Rahman. Kepada Pak Ustadz Abdul Rahman, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak dan Ibu, untuk kata penghormatan kita tumpahkan ke Bapak Wakil Ketua tadi. Waktu sudah dekatnya malam, kita langsung saja masuk ke acara kita, yaitu menyerahkan santunan anak yatim. Jadi nanti adik-adik yang disebut namanya silakan maju, yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Apa demikian supaya tahu. Adik-adik sekalian, bapak-bapak kita resiko, sadonya ayah, adik-adik sekalian.
Ibu-ibu yang di belakang itu ibu-ibu klien saudanya. Nah, jadi biar tahu ayah cuma deh adik-adik sekalian dengan anaknya. Nah, jadi kita mampunya kita tampilkan anak kita di depan, nanti baru kita salurkan santunan anak yatim. Nah, baik, yang pertama Abdullah Fitria, mahasiswa. Lebih boleh. Tadi sholat di musola. Yang Rian. Tadi baru kulai. Nadia Aprideliana, ini anak kita sedang melaksanakan PL di Batam. Kemudian Sherly Indri, ada, silakan maju langsung. Cepat nak, cepat. Kemudian Karissa Aryani, nah ini tingkat SLTA, silakan maju. Kemudian Muhammad Ridho Firdaus, silakan maju sebelah kanan. Sebelah kanan menghadap, langsung ke ibu. Ada ke ibu. Kemudian Galang Giodova, silakan maju. Coba ambil posisi. Kemudian Ariel Purnama, ini kita SLTA juga. Kemudian Vanessa Aurelia Putri, mana Vanessa? Silakan maju. Ini masih SMA. Kemudian tingkat SLTB yaitu Aurelin Fitri, silakan maju. Kameramen mohon. Kemudian Andini Junita Kairunisa, ini SD. Kemudian Faiz Sadik Andrew, masih SD. Faiz maju. Kemudian Reza Halid, ini anak kita yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi yang bersayap lemah. Mohon hadir pendapatnya malam ini. Kemudian Asrul juga sama. Kemudian Fernando, ini anak kita yang putus sekolah kok dapet selesai tahun tua sekolah putus sekolah masih kalau kok umum tingkat SLTA. Kemudian Aulia Febrianti Bahri, ini anak kita, ada, silakan maju. Anak kita baru menyelesaikan S1-nya, alhamdulillah, baru selesai S1-nya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, baik Bapak, Ibu-ibu sekalian, nanti kami mohon kepada Bapak Ibu-ibu yang kami sebutkan namanya untuk maju ke depan untuk langsung menyerahkan santunan yatim kepada anak-anak kita. Pertama Abdullah Fitri belum hadir. Kemudian Nadia Predelina masih apa? Dia berada di kemudian anak kita tingkat mahasiswa Sherly Indri, kita mohon langsung pertama oleh Bapak Ketua. Pak Ketua mohon untuk menyerahkan kepada anak kita Sherly Indri. Bagi anak kami yang nanti sudah dapat, jangan duduk dulu, tetap berdiri di situ. Nanti kita foto bersama sama pengurus kita, sama ustaz sekalian. Ini anak kita yang mahasiswa. 1, 2, 3. Oke. Kita masuk ke tingkat SLTA, yaitu Karissa Aryani. Ini kita minta mohon sama Pak Camat, Pak Wakil kita, Pak Camat. Kemudian yang selanjutnya anak kita Muhammad Ridho Firdaus, kita minta mohon sama Pak Lurah. Nah, itu diundang Pak Camat walai, Pak Lurah walai. Nah, Ridho Firdaus. Lanjut anak kita Galang Giodova. Kita minta tolong sama penasihat kita Pak sama ayah Pak Haji Armen. Kemudian Ariel Purnama, kita minta tolong sama Pak
sekretaris kita masih Pak Haji Armen juga nama beliau. Ariel Purnama. Kemudian Vanessa Aurelia Putri masih tingkat SMA. Kita minta tolong sama Pak RT 03 Pak Muhammad Rais. Vanessa Aurelia Putri. Kemudian kita masuk ke anak kita tingkat SMP, yaitu Aurelin Fitri. Kita mohon kepada mantan ketua masjid kita, selalu beliau selalu semangat, yaitu Bapak Haji Yunan Damsar. Sekaligus beliau adalah koordinator seksi humas. Aurelin Fitri. Kemudian anak kita Andini Junita Kairunisa. Kita mintakan kepada ibu kita Ketua Majelis Taklim, Ibu Haja Cun Ardit. Andini Junita Kairunisa. Kemudian Faiz Sadiq Andrew. Faiz Sadiq Andrew ini yatim piatu, tinggal 2 beradik. Kita minta tolong sama Bu ya, yang kampung itu ya, yang kadang dulu ya di sekolah. Kemudian Reza Halim tak datang, Asrul tak datang. Kemudian anak kita Fernando. Pak Isnari, Reza, dia sama Asrul tak datang. Lanjut kita anak kita Fernando. Kita mintakan sama Pak Ketua RT 02 Pak Arman. Pak. Beko cari di YouTube Alhamdulillah TV. Bismillah. Kemudian yang terakhir anak kita Aulia Febrianti Bahri. Kita minta mohon sama ini yang khusus mengurus anak yatim kita, karena koordinator tadi malam sudah balik ke Solo. Kita minta tolong sama Bu Yat sebagai bendaharanya. Nanti beliau yang mengelola terus. Aulia Febrianti Bahli. Ini anak kita yang sudah baru selesai satunya, Bu. Waduh, Bapak Ibu nampak kerajo kan memungkinkan tuh anak awak. Silakan kita apakan sama beliau. Tidak salah jurusan pendidikan. Ya, Febri, pendidikan. Guru. Bagi ibu kami yang guru, kalau ada peluang di sekolahnya, silakan hubungi anak kita. Bapak dan Ibu, kita mohon kepada bapak-bapak kami yang pengurus, terutama yang sudah menyampaikan, menyalurkan apa tadi, kita mohon foto bersama. Buya sekali, mudah-mudahan mengajarkan anak kita ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Kisah sini lah, yang perempuan. Kisah sini. Yang laki-laki solo duduk. Atau yang laki-laki duduk. Beta ini pesan. Laki-laki duduk sekolah. Ini pesan tadi. Kisah sini. Ada baju depan ini. Biarlah tanda kamu ya. Laki-laki sih kok. Laki-laki sini semuanya. Geser cepat-cepat. Laki-laki. Duduk. Biko anak kami yang sudah menerima satu anak yatim, mohon nanti setelah acara tidak pulang dulu, karena kita ada tanda tangan
supaya sahnya. Sudah. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Di sekolah start. Main sekolah start. Satu dua tiga. Oke. Lain lah. Sekolah ya. Satu dua tiga. Silakan anak-anak kami kembali ke tempat duduknya. Nanti setelah acara jangan pulang dulu karena kita tanda tangan namanya dulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah anak yatim kita. Ini anak-anak kita semua. Karena orang tua dari anak yatim dan piatu itu adalah kita semua. Jadi mari kita bimbing bersama, jangan kita marahkan. Aku itu hari. Kok manda itu ajar. Ya jadi ini kita sebagai ayahnya, sebagai mandenya kita bersama mendidiknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berhasil, berguna bagi bangsa dan tanah air, terutama bagi agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama sesuai yang disampaikan dalam surat Al-Maun. Mudah-mudahan kita di masjid ini menjadi orang-orang yang menyayangi anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, dapat kita buktikan tahun patang tak salah 8 balik benina pembalik juta ini 30 juta. Itu menandung kita yubana menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan ini terus kita lakukan di tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah. Adapun acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan, yaitu kajian atau tausiah tentang peringatan nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andus Haji Afrizal. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba doakan kepada Allah Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustaz masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nama tidak menjawab kamu masuk Ibu. Selesai bola Ibu. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an
Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu auladakum ala thalathin hubbin nabiyukum wa hubbi ahlil baitihi wa tilawatil Qur'an. Aidan muru auladakum bis-shalah idza balagus sab'a wa yudribuhu 'alaiha idza balagu ashra. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah taklim yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Bapak dan Ibu, sebelum kita paparkan, kita uraikan tausiah kita tentang peringatan nuzul Quran, Pak Ustadz minta maaf terlebih dahulu seandainya nanti dalam uraian kita ini kok kurang berkenan rasanya di hati Bapak Ibu sekalian. Rami nyo kampung orang Sumani, rami di anak orang gurun, rami nyo sadang tanah talantung bagai kananya, talido bagai katurun. Maaf dahulu abu awal. Kali kebagai maaf abu ya. Sabuk keadaan kini Bapak Ibu, walaupun ayat dan hadis yang disampaikan karena berbagai macam animo yang menerima Bapak Ibu, kadangkala ditanggapi dengan positif, kadangkala ditanggapi dengan negatif. Tapi tidak ada minat Pak Ustadz, niat Pak Ustadz menyinggung perasaan apa aja. Baik Bapak Ibu, setiap tahun orang memperingati nuzul Quran di masjid, di musala. Tapi sampai sekarang Bapak dan Ibu masih ada yang nggak tahu kita apa isi Al-Quran itu dan bagaimana keberadaan Al-Quran di tengah umat. Itulah yang khawatir Bapak. Apa isi Al-Quran? Tulisan Arab Pak Ustaz? Ya tulisan Arab isi Al-Quran. Kalau tidak hati-hati awak kini Bapak Ibu, Injil lah dibuat orang dengan tulisan Arab ini. Injil. Ya Pak. Jadi nan isi Al-Quran Bapak Ibu ampe nampak tamu isi Al-Quran itu akidah, iman, tauhid. Nan kedua isi Al-Quran itu ibadah, mulai dari syahadat sampai naik haji. Nah, itu ayatnya.
Yang ketiga mengenai akhlak. Yang keempat mengenai kisah atau sejarah. Malahan isi Al-Quran itu Bapak dan Ibu akan menceritakan bagaimana keadaan sesudah dunia, yaitu akhirat. Itu isinya Pak. Sahabat Bapak dan Ibu, terjadinya atau turunnya ayat Al-Quran itu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Nabi. Kalau diistilahkan itu asbabun nuzul. Contoh, dak baik tu do Muhammad, sekali engkau beribadah menurut agama nenek moyang kita, dan sekali kami akan beribadah pula menurut agama yang engkau bawa ini. Kece Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Engkau bukan anak kami Muhammad. Nabi terdiam. Diamnya Nabi bukan setuju, tapi menunggu turun ayat situ Pak. Surat Al-Kafirun. Nah, itu contoh Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir itu Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak boleh menyembah apa yang kalian sembah. Dan kamu tidak boleh menyembah apa yang aku sembah. Sampai di ujung ayat itu Pak Bu, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Tapi dia tidak tahu, dia tidak mengerti Bapak dan Ibu. Saya lihat keadaan umat kini Pak. Peringatan Natal orang nyaman cucu ke gereja. Peringatan Isra Mi'raj nyaman cucu ke masjid. Malahan kini lah baru takana dia taranga dewa. Nah, imam masjid mencium Paulus. Betul apa? Buka berang. Beranglah. Dicabut tali aki Ustaz. Cabutlah. Enggak ada. Aman itu aman. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi Bapak Ibu, malahan ada yang mengatakan agama itu sama. Yuk sama Pak Bu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah cuma satu Pak. Islam. Al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang tinggi daripada Islam. Betul tak Pak ya? Hanya mengecek toleransi beragama. Jadi toleransi beragamanya apa adu-aduan saya baca membuat raga-raga. Nah, kita kembali. Jadi nan isi Al-Quran itu apik. Pertama akidah, boleh jadi tauhid, boleh jadi keyakinan atau iman. Nah, nan kedua isinya mengenai ibadah. Nan ketiga mengenai akhlak. Itu makanya Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, itu kan? Akhlak. Nan keempat mengenai kisah atau sejarah. 25 Nabi ada tertera di dalam Al-Quran.
kisah Nabi Adam, kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Suhaib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ada semuanya dalam Al-Quran. Nah, nan kedua, apa guna Al-Quran tu? Awak sebagai umat Islam harus tahu kan? Untuk aku nanya Al-Quran tu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Untuk hudan, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk dalam apa? Petunjuk dalam kehidupan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nan kadua untuk pembeda yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Nan disuruh aja nan dilarang. Guna Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nan ketiga agunonyo Al-Quran dalam surah Yunus 57. Tadi surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Nah, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah, sungguh telah datang dari Tuhanmu pelajaran. Ipo leksos butham kabnas. Nah itu ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk pelajaran. Nangka ampe guna Al-Quran asyifa sebagai obat. Asyifa'ul lima fi sudur, obat penyakit yang ada di dalam hati. Bu, para penyakit hati, Bu. Salapan, nah, itu penyakit hati. Lain dah ada. Kalau ada nan penyakit nan salapan tu, Bu. Kalau beribadah awak nak akan diterima puasa. Cuba barang empat. Sittatu asya' tu'abitul a'mal kecek Nabi. Kau contoh Bu ya. Ada 6 hal yang kemampu yang merusak amal ibadah kalian tu kecek Nabi. Salah satunya adalah waqaswatul qalbi, kasih ju hati ko lain. Papanyaki ju hati ko lain. Ndak akan diterima ibadah puasa. Ibadah puasa apa nyaki hati tu? Iri, dengki, kianat, angku, sombong, takabur, ria, dendam. Barabu? Lapan. Tadi siang de barek bana minta maaf kepada Pak Ustaz. Berarti anunya minta maaf sampai gini lah. Bare ada nang gaib ke pulau nang Pak Ustaz suruh minta maaf tidak. Sorry lah dulu ya. Masya Allah. Tidak ada artinya puasa kalau awak berdendam. Iya Pak. Tuan. Karena apa tu? Lainnya berpedoman kepada Al-Quran, tapi nyo tidak tahu guna Al-Quran. Mau izah pelajaran.
mau'izatun min rabbikum wa rahmah. Nan selanjutnya guna Al-Qur'an ko sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Itulah Pak Bu, nangka menjadi cahaya di dalam tubuh awak nanti. Walah, maaf saja Bapak Ibu. Ya, kalau di komplek awak kok Pak, kok nomor 1. Sebagai contoh ya Bu. Ya, orang yang cinta dengan Al-Qur'an. Siapa Pak? Sebelum tausiah pengajian mengaji dulu. Betul apa ya? Tapi lain dah ada Pak. Sikonya. Bagus. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu kata Nabi kan? Nah, jadi kalau kita simpulkan itulah gunanya Al-Qur'an. Sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sebagai rahmat kasih sayang Allah. Sebagai obat penawar dalam penyakit nanado di dalam dado hati. Ya, asyifaul lima fis sudur. Nah, bila kok berdaya gunanya Al-Qur'an itu sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, alai pembeda yang hak dengan yang batil. Bila tu Pak Bu, bila lain bisa kita melakukan 7M. Berapa? 7M. Dan 7 miliar dah Pak. Dan 7 miliar dah Bu. Nah, mana 7M tu? M nampak tamu membaca. Sabuk perintah kan Nabi pertama kali apa Pak? Iqra. Iqra la ana biqarib. Iqra la ana biqarib. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, cuma kini kau membaca saja. Kau nak dikhawatirkan gini Bapak Ibu. Tumangkonyo di tempat-tempat lain komplek awak kau bercontohan. Sabut di tempat lain Bapak Ibu. Jarang orang yang cinta dengan Al-Qur'an itu Pak. Malahan maaf saja Bapak Ibu, kan kini kalau di balik pesantren Ramadan banyak anak yang nah di SMP tidak ada nama di danga ada awak Pak. Nah, dak komplek awak itu. Lah di SMP tidak pandai ngaji lagi. Anak kata jadi ikut yang dikhawatirkan oleh Nabi Bapak Ibu, menangi Nabi. Wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, alangkah celakanya umatku Tuhan, alangkah celakanya kaumku Tuhan, kalau mereka sudah berpaling daripada Allah. Kolah nak katibo generasi Pak. Kolah nak katibo di anak cucu awakku. Inyo tak tahu lagi jo bacaan Al-Qur'an kemang awak Pak. Malahan di waktu aku mengaji majalo dulu. Nah, lah kelas 6 anaknya di SD Bapak Ibu. Malahan orang tuanya nampai menjapui Al-Qur'annya KMDTA. KMDA kalau di awam dulu. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa babu? Mungkin anak awak tidak bisa mengaji lah Pak Ustaz. Babu,
Nyo kalau kelas 6 kini tahu lah dimasukannya les di apanya di GO. Nah, sabuknya kalau kelas 6 tuh lah tambah pelajarannya Pak Ustaz. Agak salah pulang sekolah langsung saja ke tempat lesnya kan. Mau katu mengaji nya Pak Ustaz lain. Biarlah di rumah saja mengaji Pak Ustaz. Apalah dayo guru TPA Pak. Oh indah mesti baraja aja anak ibu jago. Sorry dulu. Nah, ayolah Bu. Cuma ko ado salari salamonangko ambo termasuk guru nangkare Pak. Di waktu maghrib tu ambo absen anak murid ambo kalau ndak ada nang salat di musola masih musola waktu itu. Tuan, musaji kebenaran tuan. Dulu banamu Surabaya debat. Bau ko banamu musalatu Surabaya karena setiap batuka pengurusnya batuka pintu. Jadi babela-bela musala. Surabaya namanya. Akhirnya batuka. Jadi masadi kebenaran lain. Ya Pak. Baca no kuli guyawa Pak Lurah. Kudu ambo Bang menggali pondasi itu. Tak jadi masalah. Nah, lah. Cuma Bu, kok ada salamonangku kesalahan, kalau terlampui gaya anak ibu, telakak gaya, taberang gaya, beri maaf Pak Ustaz, yo Pak Ustaz. Separuh hari, separuh jalan baru ababaliak orang gaya ibu lihat. Pak Ustaz, yo. Anak ambo membawa Al-Quran kemari dulu mengaji Ustaz de, ndak lomba perhatian debu caliak sajalah ibu dirak tu di. Inyo sendiri nak mencari Al-Quran anaknya Bapak Ibu. Lain apa Ustaz nak apa nama Susi Marleho tadi. Si anak Alah. Bawa beliau Pak Ustaz yo langkah gontai orang gaiknya membawa pulang. Jangankan dimotivasi, didorongnya anaknya mengaji, malahan orang tuanya nama lemahkan. Nyoba. Tu mah. Pola nan terjadi. Ajan sampai tadape apa nan ditangihkan oleh Nabi awak tadi Bapak Ibu. Kalaulah umat Islam tidak tahu lai jo bacaan Al-Quran, tidak pandai lai membaca Al-Quran, kabur kapan? Tak basis yang nama nanatah, nama nambareh ledo. Aku laki ni nanti jadi ke Bapak Ibu. Sabuk berdaya gunanya Al-Quran itu yang pertama apa tadi Pak Haji? Membaca. Malahan kalau kecek Nabi, kecek Tuhan, tidak sekedar membaca aja loh Pak. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan baik dan sempurna. Tantu tando panjangnya, tantu tando danguangnya, betul kan? Nama nanha itu beda Pak. Lah malahan itu. Tartil, warattilil Qur'ana tartil. Dipelajari ilmu tajwidnya. Ya Pak ya. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Nah, nang kabar Pak? Nang kedua lagi. Sudah membaca menterjemah pola. Cuma kondisi kau Bapak Ibu kan betul tak? Menterjemah. Masih teringat je dia almarhum. Tenang Ibu. Tekan Ibu kan? Almarhum Amirwan. Ya. Menterjemah. Sudah menterjemah, membaca, mengartikan, memahami, dipahami.
sudah dipahami nang kampe menghayati dihayati. Nang kalimo direnungkan yo atau indak go nang keenam mengamalkan. Yang ketujuh menyampaikan. Balighu ani walau ayat. Iya betul. Ya. Sampaikan olehmu. Nah, jadi dengan artian Bapak Ibu, tumangkonyo berdaya guna Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ada. Tapi kuncinya harus pandai membaca. Jangan sampai tadape di anak cucu awak. Mangkonyo kewajiban orang tua ke anak Bapak Ibu ampe. Barang? Ampe. Adabu auladakum ala salasin. Didik anakmu itu kecek Nabi 3. Nah, pertama sekali hubbin nabiukum, mencintai nabimu. Tidak ada dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad Bapak Ibu. Sampai-sampai kunci keberhasilan Nabi Muhammad di mana letaknya Pak Bu? Ampe baca. Pertama sekali karena kejujuran beliau. Ya. Nan kedua, Nabi awak kok menanamkan rasa malu yang tinggi. Nan ketiga, kok nampak yang tinggi dek beliau memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Nan keempat, Nabi awak kok pandai bersyukur dan berterima kasih. Aduh, semuanya dalam Al-Quran Pak. Nah. Cuma nampak yang tinggi dek Nabi awak Bapak Ibu, beliau itu adalah memiliki budi pekerti yang tinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad. Kok siapa mengatakan Bapak? Pak Allah. Sesungguhnya engkau hai Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang tinggi. Budi pekerti yang mulia. Sehingga Nabi Allah mengatakan juga kawa sebagai umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal menunggu menjalankan saja awaknya Pak Bu. Cuma awak kan basuh kata orang Pak. Bana lai picayo indah, iman lai yakin kurang. Yakin. Kan itu. Padahal Allah sendiri nama ngatuan. Kau nak berhasil kalian contoh Nabi Muhammad. Lah Allah sendiri nama ngatuan tapi tidak coba contoh. Dalam segi maka kita contoh. Terutama sekali dalam kepemimpinan beliau Pak. Ikulah kunci sukses Nabi. Jan baserak banjalai bacura bakati yang sulit awak memilihannya karena Al-Quran itu adalah mau'izah pelajaran. Anak kaki itu ambil pelajaran. Nan kaki itu contoh keberhasilan Nabi. Apa nama bawa keberhasilan Nabi? Khususnya dalam memimpin ampe. Ya Pak. Nah, mana nampe itu? Pertama karena kejujuran. Ya Bu. Jadi awak kalau nak berhasil dalam hidup kau Pak, jujurlah. Jujur kau dapat le dibagi kepada ampe kau. Malu lah nampe itu. Jujur jo Allah. Jujur jo diri sendiri. Jujur dalam hidup berumah tangga.
jujur di tengah masyarakat. Insya Allah berhasil Pak. Tapi kalaulah kejujuran kewanaan tidak ada lah Bu. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali langsung ke ujian salamoi duit orang tak akan picayo do. Marancah di sawarawang rumput nanida babu mulai. Kalau budi dapat diurang iduit nanida bagunola. Kemengawa. Kalau hajinya tuan. Kalau ustadnya tuan. Ada nak percaya, saujong kuku ada nak percaya. Karena apa? Karena apa? Pancilu, panicu, panipu. Pastor museum. Apa? Pastor museum. Lah. Jadi jujur, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu jujur ya Allah tuh salat. Nan kedua jujur jadi diri sendiri, jauhkan sifat berpura-pura. Tidak akan berhasil. Ya Pak. Mana jujur jadi diri sendiri, berpura jauhkan sifat berpura-pura. Tiga nanda boleh ada pakaian. Awak bodoh balaga pandai, awak bingung balaga jadi, awak bansai balaga kayu. Ah, kalau paniang ndak ada. Geliang bacando si dalare onjak bacando labuan nyui tampu layu ici lagaca majan tua di narami. Orang tahu si awak. Betul tak? Jujur. Nan ketiga jujur awak dalam hidup berumah tangga. InsyaAllah berhasil. Tapi kalau lah di dalam rumah tangga tak saling jujur, janda kadiaro keberhasil kebahagia hidup ni. Kini kono banyak pangicuak. Saudin anak rangkamang barumah di Sauk Lawe di pasar bantu permainan. Apa katenggang hidup sama moto di sangko di garasi, tahu lah orang menjalanan. Tahu ibu tu? Tahu ibu? Ku nak tahu tujuan. Banyak nanti kicuan di nantarang gini. Andanya jalan dong. Berseling kurang banyak gini. Ndak orang bodoh-bodoh dong Pak. Orang-orang berpendidikan. Maaf saja Bapak dan Ibu sebagai contoh dia Pak. Mengaluh ke Pak Ustaz. Deh, bala rumah tangga di lagu dia. Ba rumah tangga boleh go Ustaz. Ba hancur. Nah. Awak tak percaya salam kodo. Nah, tapi itulah. Rupanya itu tadi Bu. Lalai anak di rumah Nancik lah itu baru ketahuan. Rupanya suaminya berseling. Nah bedo mana gini Pak. Kalau anda bisa berbuat, kenapa saya tidak? Suami berselingkuh, bini berselingkuh. Siapa tanya ayo? Anak. Itulah Bu. Kadi kecian mana anak yatim piatu. Nah, itulah Bu. Tantu rimbonyo, tantu tabanamnya, tantu kubu bapak mandenya. Iko enggak, ayahnya masih hidup, bapaknya masih hidup, mandenya masih hidup. Tapi anaknya Bu, orang lain nama asuh. Coba bayangkan, gilo bagadang di antara bapak zaman, tidak akan berhasil dah. Jadi apalagi jujur di tengah masyarakat. Nah, nan kedua didik anakmu untuk mencintai Nabi itu, keberhasilannya nak kita contoh, tanamkan rasa malu. Nabi awak kok pemalu Pak. Ya. Dia awak malu ke mana lah kurang. Contohnya Ustaz lacu itu awak berceramah namanya lalok je tu. Tak pemah. Jago nah. Jago ya. Dah. Ini terasa ibu lagi.
pemalu tu. Mungkin kau banyak buku mungkin tadi. Lah. Ya akan golak. Al haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada Nah, nan ketiga aku yang paling tinggi dek Nabi awak, nak kita contoh dalam kehidupan awak. Bukan pangkek beliau nan tinggi, Pak. Bukan jabatan beliau nan tinggi, Bu. Oh, kalau dia lihat ke sekolah Nabi awak tak pernah duduk di bangku sekolah dah, Pak. Tak pernah beliau mendapat S1, S teler bagai dah. Ya Pak Buyang. Tapi toh kenapa dunia bisa beliau taklukkan adimah konang paling tinggi dek Nabi. Sabuk guru beliau langsung Allah. Nah, langsung. Apa cara budi dalam hidup Nabi awak ko? Lah. 7 tandanya. Konang kita pakaian dalam hidup Bapak Ibu. Yakin tak? Ku iyo kita jadikan Al-Quran ku sebagai mau'izah, pelajaran dalam hidup awak. Ya? Nampak tamu sekali tanda orang babudi yang dipakaikan dari Rasulullah. Tutur kata beliau mengandung Laika jadi cara mengecek diajaran di Allah, Bu. Cara mengecek Pak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizan qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah dia lunakkan hatimu Muhammad terhadap mereka. Sekiranya engkau berkata kasar, berbudi jahat kepada mereka Muhammad, mereka akan lari daripada kamu Muhammad. Siapa nama ajan Bu? Allah Pak. Itu mangkona. Kato buruk indak pangisi, kato elok di paliaro, karenyo indak tasolang, lunaknya indak tasudu. Yo jadi situasi dingin de orang banyak, atu tanda orang babudi. Nah contoh, Bu, kalau apa ibu pai manjila orang sakit, ibu lihat dibaca orang mati. Sakit ibu, itulah kapatang lah bapak reso, sakit apa kok? Magole parunya. Atu mata dila di ronsen de dokter kironya tumor. Nah, tapi insya Allah besok akan dioperasi ke jantung. Deh, kau dapat jantung operasi lah Bu. Nah, tetanggamu sudah operasi ke batang mati. Tananga puluh di apa? Ada ke pulang. Babudi namanya tuh. Jadi kalau ibu jawab apa mau cari orang ke rumah sakit jangan dibaca-baca mati tamburan aturan apa budi lah. Nang kedua orang babudiko rendah hati dalam kurung tidak sombong. Nabi awak ko Bu, kolah ko nomor 1. Ya Pak. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi runduk ke bawah. Ilmu padi. Bila diri ingin dikenang, jauhi kata tinggi melambung. Jangan ditiru ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Ayam Bu, ayam. Dia kau batalu.
talu barabu. Ye nyo, sakampung nyo, heboh ni. Pacar-pacar ke baru nasi dia nyo. Teromos. Tak boleh. Nah, jadi intinya jauhkan sifat sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan tu makanya gunanya Al-Quran itu sebagai pelajaran. Nah, nan ketiga pancaran budi dalam hidup Rasulullah yang digambarkan oleh Allah. Nah, jiwa sosial beliau tinggi. Nah, kalau dicaliak, bocaliak perhatian tadi Bapak Ibu. Nomor 1, barabu 23 juta Pak ya? Iya. Masya Allah. Itulah Bu. Sebab lebih kurang 10 hari ya, 3 balik hari Pak ya. Puasa Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini akan meninggalkan kita buat setahun lamanya. Betul tak? Betul apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Kalau seorang bapak, seorang ibu yang mempunyai anak, kinilah bansuan-bansuan untuk membeli baju baru, sepatu baru untuk anak yang disayangi. Tapi nanti anak yatim piatu Bapak Ibu, kok nyala mulai baman doang. Betul tak Pak? Mulainya baman. Laidana palaibana nyo datang ke rumah orang kaya Bu. Itu kenyataan. Malahan dilempari diusi anak yatim piatu tadi. Memang anak yatim piatu ku parang itu loh Pak. Nyo cuma ambil purawi orang, jambu orang. Nampak mana nak don menuju majari. Padahal ku anak yatim piatu. Nan saya nyobana Bapak dan Ibu. Bila tarasonya di awak di malam takbiran boleh apa Ibu lihat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi si anak yatim piatu Bapak Ibu, tabayang bau rayai mato. Takana Bapak Jomade. Di pagi hari orang pai kamu saji, hey, duduk tenang-tenang. Orang pergi ke masjid, orang pergi ke lapangan, tapi si anak yatim piatu Bapak Ibu. Nyotagak dua ke baradia, kakak baradia. Nani nyupai ke kuburan Bapak Jomande. Anda ibu. Kain buruk yatim piatu datang buayo menyampaikan. Kami buruk yatim piatu datang buayo, datang nang kayo mengucikan. Baik buatinya sinan. Dan kita dengar Bu. Tapi alhamdulillah itu makanya lah diberikan tadi kan. Ada nyanyinya tuh Bu. Pak. Bukannya kandak di hati suratan Allah nan balaku sana kasihani kami Tuhan membalih amalmu baitu nasib diri kami ayah jobudo nalatiado bajalan tasan duri tiada orang maraso ibu jika basuo jonan kayo lagunya usianya caci maki baitu nasib nan manimpo suratan takdir nan ilahi. Wahai ayah dan ibu kami orang Islam, santunilah kami sebagaimana bapak ibu menyantuni anak bapak sendiri. Sayangilah kami bapak ibu sebagaimana bapak menyayangi ibu menyayangi anak ibu sendiri. Yakinlah bapak ibu. Saya cek video ditugahan satana labe kegantinya di Allah.
Yakinlah Bapak Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, di waktu kisahnya Rasulullah sebagai contoh dalam hidup awak, beliau akan pergi khutbah sholat id, lalu nampak oleh Nabi seorang anak menangis dalam berbaju kumuh, rambut kusui, menangis. Ditanya oleh Nabi, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak akan menangis ya Rasulullah? Lihatlah orang-orang itu sudah memakai baju baru, sepatu baru yang dibalikan oleh ayah dan ibunya. Sementara aku ya Rasulullah, ibuku sudah tiada, bapakku sudah tiada. Dipaluk dek Nabi awak Bapak Ibu, digendong bawa ke rumah, dimandian dek Nabi, disisir rambut beliau, diberikan pakaian yang bagus. Maukah engkau jadikan aku ini sebagai bapakmu nak? Maukah engkau menjadikan Fatimah sebagai kakakmu nak? Itulah nan Rasulullah. Kalau awak lain penyantun ke anak yatim Bapak Ibu, yakinlah saince bejo ditukan satana labek kagantinya dari Allah. Yakinlah itu. Atunan kepribadian Rasulullah. Urang babudiko, suko baragiah kasih bansai, suko panolong kasih miskin, penyantun ke anak yatim, apalagi anak yatim piatu. Itu pakaian hidup Rasulullah. Nang kampe tando urang babudi na dipakaikan dek Nabi awak na kaki contoh dalam kehidupan. Maulah memberi dan menerima nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Siapa teman yang baik ya Rasulullah? Bila engkau tersalah, dia betulkan. Bila engkau terlupa, dia ingatkan. Itulah nan kawan Pak. Sebaliknya, siapa teman yang jelek itu ya Rasulullah? Bila engkau tersalah, tak dia betulkan. Bila engkau terlupa, tak dia ingatkan. Contohnya, hari lah jam 11 balik Pak Ustaz, alah tu ambo beranting. Ikut anu. Sedang lapar. Lah ya, alah Bu. Nah. Lah berapa Ji? Dek. Nan kalimo pakaian urang babudi nan kakito contoh dalam kehidupan awak, itulah pakaian Rasulullah. Nah, ya. Jauhkan sifat iri, dengki dan khianat. Nabi awak pun tak ada iri mairian, tak ada dengki mendengkian, tak ada khianat dalam hidup. Tapi awak sebagai umatnya ikut banyak terpakaian. Iri SMS. Apa itu SMS panjangnya Bu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang sanang. Kereta manaki angoon ang sasa. Orang yang berhasil inyo nagalisa. Ayam na batalu inyo nagkabadihan. Ako na banyak umat Nabi Muhammad kini. Di karena apa nyo na Al-Quran tu nak dibaca nyo Pak. Nyo sebagai hiasan aja. Nah. Senang melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kan itu Pak ya. Tetap Ji. Lah sudah itu, dengki. Dengki ku apa babu? Ba'a supaya orang ko nak jatuh. Nyo cari-carian kesalahan. Betul tak Pak ya? Nyo buat-buat lubang tikian barakua. Padahal awak sakomplek. Padahal awak sapak lurah. Padahal awak sawat sawali kota. Betul tak? Kuna banyak kini. Manuak kawan saya yang menguntiang dalam lipatan. Dalam manggu inyo mangge.
Akulah khianat. Tutu abelulu bida alam menari ya tesake urang nyusuruh akan dalam binyo menari dengan tangke. Kemengawa. Terengok. Mengeci aja umat Nabi Muhammad tu bu. Labar apa ji? 6. Pak Ji catat dari 5. Pak Ji macam catat. Tutur kata mengandung hikmah, tidak sombong di dalam hidup, berjiwa sosial, ya, berjiwa sosial, memberi, mau memberi dan menerima nasihat, menjauhkan sifat iri, dengki dan khianat, ya, nan kalimo urang babudiko pemaaf. Pemaaf. Fa'fu wasfahu. Nah. Kan itu ajaran Allah ke Nabi Muhammad. Fa'fu anhum. Maafkan mereka Muhammad. Nah, itu. Ya Pak ya. Maafkan. Jadi Nabi awak kok nak badandam dah Bu. Samintaro awak umai Nabi Muhammad badandam. Badindiang sampai ke langi, babite sampai ke Subarang, bakari rotan malahan badusana. Nampal yang parah mana Bapak Ibu? Jauh orang gaiknya nyebadandam. Waktu ambo mengaji, pernah ambo mengaji di Bandar Kali itu. Nah, ndak akan ada artinya seorang anak beribadah kalau dandam jauh orang gaiknya. Tu mangkonyo sabalun nawak puasoko Bapak Ibu kaci ambo Surah An-Nisa ayat 36 itu. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua dulu hendaklah engkau berbuat baik. Kok jauh baturui dake batampuah kalam jusulu hujan jo payung pasimpuah lutui nan dua kapan bekecek tadi putih kape dapet dilit putih hati bakadan ayo baujuan tangan ke beliau minta maaf. Tidak ada artinya ibadah seorang anak kalau dendam dengan orang tua. Tagak seorang ibu. Deh, tapi mana kaji Pak Ustaz jo anak ambo ma Pak Ustaz. Ba anak ibu. Lah 3 tahun kami dilawannya badandam Ustaz. Masya Allah. 3 tahun dilawan badandam. Tapi itulah sayangnya Pak Ustaz. Kalau lah haji, umrah lah 2 kali Ustaz. Kalau dicari kekayaan beliau, alhamdulillah Ustaz. Rumah diurang setingkik, dia nyola 2. Bolehlah Pak Ustaz. Bu, jangan sampai tinggi bana, sampai jatuh ada anak ibu. Kok ibu turut jo apa baponya Bu. Mama tu itu anak ibu tu kalangi batuka yang mentonya jadi darah masuk anak bu ke sarugo ya Allah. Jangankan ke masuk sarugo anak ibu tu Bu, mau sarugo ndak kanyo dapet ada Bu. Lah kami cuba Pak Ustaz. Lah kami cuba. Baru saja dibungkuk pintu pagarnya baru Pak Ustaz. Turun pembantunya. Lah pakai pembantu, alhamdulillah Ustaz. Nek ke ibu enggak ada kata. Dia ibu hati kami Ustaz. Cuba. Arba'un haqqun 'ala Allahi la yudkhiluhumul jannah. Ampe golongan manusia kecek Nabi, Allah berhak tidak akan memasukkan dia ke surga. Jangankan ka masuk ke dalam sarugo kecek Nabi wa yudhiqahum na'imaha. Bau sarugo sodak kadidape ando ala tadape dia anak ibu tu mabu. Aqul walidai, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Dewa itu Pak Ustaz. Memang kalau dicari kini Bapak Ibu banyak anak kini anak durhaka Pak. Tungke banamo kayu kamat disalang ado kagunonyo. Kalau dicari tando kiamai ancuonyo saja nanalun tibo le Pak. Sabuk tando-tandonya lah banyak. Ma contoh cik lai anak nanduraku ini namanya.
Di waktu ambo berceramah di panti jumpo sabai nanalui di si Cicin. Itu boleh dikatakan Pak sapanti itu. Dak ada nantak menguraikan nai matur Pak. De topik bana kaji Pak Ustaz jo diri kami ma Pak Ustaz. 9 bulan anak de kandung jongok pasabuang anak de lahirkan Ustaz. Nyamuk saiku dan alaukan nasi di piring dan tinggalkan arok anak kagadang Ustaz Gadang anak gadang la intan parawat badan ko tuo pamimbiang badan ko lama. Awi kabake minta air lapa kabake minta nasi katompangan ni duit dia ayah dia mak dia hari tuo na. Kini ko apa nak kami dapat Pak Ustaz di panti jumpo badan kami di hari tuo Ustaz. Anda tak tahu pek mana kaji Pak Ustaz jadi diri kami. Tak ada nantak menangi dok. Jo ambo menangi Pak Bu. Itu Pak. Itulah Pak Ustaz. Alun siap ambo berceramah modeko lai bapak ibu tagak seorang bapak. Aku bapak ni Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi ibu suami istri dimasuk ada anak-anak ibu ke dalam panti ko. Iya Ustaz. Baru orang anak ibu batujuh Ustaz. Masya Allah batujuh anak tapi tidak ada nambah kapalo seorang Allah jodoh Pak. Yo kan dikecari tidak bau tak kok kare bana belum. Tidak bakal kapalo salah Pak Lurah. Ya kan? Tak udang. Anda ada nambah kapalo seorang lain. Tapi yo ndak setampai ke Pak Ustaz. Adonan di Aceh, adonan di Batam, adonan di Tanjung Pinang, malahan ada yang di Australia 2 orang Ustaz. Tapi ba'aka ba'ala Bu. Sarugo di mana letaknya Bu? Telapak ibu. Telapak kaki ibu. Jadi kalau sarugo dibuat telapak kaki ibu, narko dibuat telapak kaki bapak ya. Kalau itu mukasunya itu tadi sabalun sujui anak-anaknya tuh ke bawah telapak kaki ibunya tuh dan kadiarok ke masuk sergole. Aku makanya sinan. Siapa yang lebih aku utamakan ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Para ibu. Tigo. Baru nak kampe abuka bapakmu. Dengan mulia seorang ibu, diambillah beliau sebagai simbol Pak. Ibu Jari, Ibu Kartini, Ibu Pertiwi, Hari Ibu, Ibu Kota, Ibu Provinsi, Ibu Negara. Ya Bu, kalau bapak tidak salah saya, bapak ayam, bapak rupiah. Nah tidak salah saya. Ya bapak ayam solah, kalau bapak anjang ku karyawan apa? Ya Pak ya. Siap ya. Jadi bapak. Jadi kita kembali bapak. Kuat. Jadi, tidak ada lain. Jadi orang nambah budiko, maaf, jauhkan tempat dan dendam. Nah, itu mangkonya Bu. Allah kok kita saling memaafkan. Allah, alhamdulillah. Nan banyak di awal saling memaafkan kok Pak. Lama hari raya, betul tak Pak ya? Nah, amalan lalu turun khatib di mimbar lain. Non ibu lah coba boka kain muka lah sege bala belipe. Danga dulu khutbah khatib tu Bu. Baru awak mau tak kiri kanan. Ibu indah didanga. Kalau Allah salam di orang. Malahan sepenuhan jalan disalami orang kilo bagai disalami. Untuk apa? Tidak ada artinya. Cali baiko sore Anisa alun talambe rasanya ledoku kalau arwah alun saling memaafkan. Tidak akan diterima puasa awak, tidak akan diterima sembahyang awak.
Kalau masih ada awak ku penyakit. Penyakit hati maksudnya. Tapi penyakit hati nan terakhir itu nan banyak Pak. Dendam. Cuma konyol. Saling maaf memaafkan. Yang pertama antara orang gae jo anak jo orang gae wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Nah kedua wabizil qurba. Kau pelajaran kuyu Al-Quran kau sebagai pelajaran dalam kehidupan awak. Baca surah An-Nisa ayat 36. Kau saling maafkan bapak. Wabizil qurba, yang terdekat denganmu. Asian anda ke ibu. Aku lah kabur gambar. Laki tetangga apa dengan nanda ke ibu suami. Nah, itu kan berang ibu tidur mana? Laki tetangga apa dengan nanda ke ibu suami. Tu mada kenya. Salah pihak sakatiduran sabanta sakalang ulu berada kenya. Jo orang lah minta maaf, saya minta suami istri alun. Sampai kini masih adu je lalu minta maaf lepas. Nyo adu lo nang karyamu ibu ko. Ya awak. Awak ndak ada masalah ka beliau dah ustaz. Deh, ndak ada masalah baan ibu ko. Banyak salah ibu ko. Ma contoh. Apalagi kalau suaminya 8 siun. Awak 8 siun, tulang la lama, mato la buto, talingo la paka, angok la sasa. Itulah matikan hari saja ini. Si kau dua kejadian paka. Malahan dia doa Pak Ustaznya bangga-bangga. Mengapa bang, ibu mengapa? Ya kalau tak di karya model itu tak terang adanya Ustaz. Rupanya bininya pai kadapu. Laman dia naik moti hari mah Pak Ustaz. Air mandian jadi tidak sekali itu saja bangga-bangga lagi. Tak boleh ada bu. Tak ke masuk sarugo ibu do kalau dorako ke suami bu. Macam tu cik lain. Nambe do bana minta air, minta ambo air kan mau apa kaki. Oh iku jawaban astagfirullah. Sehingga nabi ni nalakiyo takkan tua elo la banta ko lapa tanah la nasi ko jauh cari lain. Tak boleh ada bu. Ko nang gaya ko lilalok baduo jauh. Awak lagi kaya kok kalau berdua aja Pak Ustaz malu ah. Kok malu? Bu. Nangka kita contoh Nabi Muhammad. Lacu itu Nabi. Beliau sempat tidur di atas pangkuan Siti Khadijah sekembali daripada perperangan. Kalau Khadijah kini lalu mana itu baik. Ikikul ke balon. Ke sini. Aduh, cucu Ustaz. Dah. Nampak yang parah bana. Si nenek lalu jo cucu. Si kakek di kamar belakang jalan kadapu. Tak penting sudah. Tak boleh. Kau tak boleh ada bu. Dilaknat oleh Allah bila seorang istri mengisahkan tidur dengan suami tanpa sebab. Dikutuk oleh Allah bu. Baca kalau paham, kalau untuk kurang paham bapak ibu, ya baca kitab Mainul Mubin jilid ampe karangan Sirajuddin Abbas kurang padang panjang. Kok kurang paham bapak ibu boleh bertanya ke ustaz, boleh bertanya ke ustazah. Dan bahasanya tentang munakaha itu. Di situ ambo dapean. Tu mangkonyo ba kini nak ikut nak banyak pak. Si nenek lalu jo cucu, si kakek di kamar belakang jalan ke dapur. Ditanya di cucu, timpang lo jawaban. Nek, kenapa nenek gak tidur sama kakek? Nak kalau lu amat tu neneknya dong. Batu nek. Kamu kayak bunyi sinso.
Sampai kalau suami di kacambu ini situ kayak. Kadang-kadang iyo loh Pak. Kalau koro-koronya lah sampai, bunyinya mancici. Ayo Bu harus tahu. Koro-koronya lah sampai, angoknya lah tasa. Batu apa jadi? Nangai komada nak molo baranti Maroko. Alah. Kalau lah orang kaya batu sama tahu le itu nah. Ye kate limo ke bawah. Puy. Saya kamar tu lah bau kantuknya. Amang punya kita saling maaf Ikulah banyak antara beda awak kenapa? Lah jadi Bapak Ibu. Yang terakhir, pancaran budi dalam hidup Rasulullah nangka kita contoh dalam kehidupan awak, balas keburukan orang dengan kebaikan. Aku nampak yang tinggi dari Nabi awak. Babelok jalan diampe angke, babeloknya di simpang basuh. Biarlah nak orang baniak jahit awak babudi baik jo. Di bayinya awak je batu, bayinya juga orang pisang. Tambah katan je. Bayi nak bayi lagi kok. Tak je. Aku makanya Bapak Ibu. Nampal yang tinggi dalam kehidupan Nabi adalah budi. Orang dulu Bu, kapai bajalan anak karantau orang Pak, ndak jo pitih dah. Masih tainge nasihat nenek diambo. Karatau madang diuluna babuah babu ngobalun. Marantaulah wa ambujang da uluna di rumah bagu ngobalun. Kok jadi anak kapakan, anak Bali, balanak Bali, ikan panjang Bali dahulu ya nak. Kok jadi anak bajalan induk cari dun sanak, cari induk samang cari dahulu di. Kok pandai waang bakain panjang nak labiah pinako kain saruang. Kok pandai waang bainduk samang nak labiah pinako induk kandung. Iyo mana itu ambo pacian Pak. Dek ribuit lah rubuat lapadi nak dicupak datuk timangguang. Kalau itu indah babudi awak di rantau orang nak. Duduk tagak kumari cangguang waang. Taragak batanam ubi tanam lataleh batang birah. Kok pandai waang babain budi nak dalam ayi badan dak kambasang. Marancah di sawarawang rumput nanidak kababu mulai nak. Kalau budi waang dapat diurang hidup nanidak pagu mulai. Yakinlah itu. Betapa indahnya nasihat seorang nenek. Ambo mulai ke Padang kok Pak tahun 1987 Ambo. Nah itu. Itulah. Kalau orang kampung Ambo tahun 87 aku ke Padang Pak baca doa luar negara Pak. Manangih nenek Ambo, ibu Ambo. Jadi Bapak Ibu, aju itu balion. Ya. Nah, jadi kunci keberhasilan Rasulullah adalah yang terakhir, syukurilah pemberian Allah. Jadi sebagai yang tibar dalam pengajian awak kini pelajaran ya hikmah daripada peringatan nuzul Quran, jadikanlah Rasulullah sebagai suri toladan dalam kehidupan. Ampe kunci keberhasilan Rasulullah yang akan kita contoh dan kita jalani dalam kehidupan awak. Yang pertama adalah jujur. Nan kedua tanamkan rasa malu. Nan ketiga budi pekerti yang tinggi. Nan keempat syukuri pemberian Allah. Yakinlah Bapak dan Ibu. Kalau lai kita amalkan, kita jadikan iktibar pelajaran dalam kehidupan awak. InsyaAllah selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Minum saya dulu Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz kita yang telah menyampaikan kajiannya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita yang menerima dan juga berkah bagi beliau yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sedikit informasi mengenai keuangan kita peroleh pada malam kemarin. Yang pertama, infak masjid sejumlah Rp248.000, Rp248.000. Kemudian yang kedua, infak anak yatim berjumlah Rp187.000, Rp187.000. Kemudian infak pesantren Ramadan sebanyak Rp83.000, Rp83.000. Jadi infak yang terkumpul sebanyak Rp518.000. Adapun infak yang terkumpul dari malam pertama sampai dengan malam kemarin seluruhnya berjumlah Rp9.867.000. Mungkin itu saja dapat kita sampaikan untuk penceramah subuh kita. Insya Allah kita bersama dengan Bapak Ustadz Rian Febriona SPD dengan judul ketentuan qada dan fidyah dalam ibadah puasa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak kami yang sudah mendapatkan santunan anak yatim tadi, diharapkan untuk bisa ke depan sebentar.